kepada cicit-cicitku tersayang. Selama hidup di Mystery Manor, kakek buyut belajar bahwa banyak pertanyaan dalam kehidupan bisa ditemui jawabannya dalam Alkitab. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari gali panggilan kita di dalam Tuhan. Minggu lalu kalian bersama Mr. Close sudah belajar tentang What is Purpose. Kali ini kita mau belajar Why do we live with purpose? Kenapa sih kita harus hidup dengan tujuan? Kita akan baca sama-sama dari 1 Petrus 4 ayat 11. Yuk kita buka bersama, ini jadi ayat hafalan kita sayang. 1 Petrus 4 ayat ke-11. Oke. Sudah ketemu? Ya, 1 Petrus 4 ayat 11 saya akan bacakan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa maksud dari ayat ini? Nanti kita akan belajar. Nah sekarang ini dia cluenya, petunjuknya. Ada anak muda, ada bibir, ada yang nangis, ada nabi. Apa ya? Selamat datang lagi di hari Minggu ini bareng kita. Hari ini kita masih jadi detektif loh. Yes, hari ini kalian harus bantu kita lagi untuk memecahkan misteri. Kira-kira apa aja ya Kas ya? Nah, Clue-cluenya. Itu dia tuh. Gue ketemu tuh. Tuh ada anak muda tuh. Oh, oke. Gue juga ketemu di sana tuh. Ada bibir. Bibir siapa tuh? Wah, nggak tahu. Tapi nangis. Oh, kenapa nangis? Iya, ada yang nangis juga. Yang terakhir ada nabi. Wih, nabi. Oh my god. Kok pada nangis ya? Kok ada yang nangis? Duh, gila, Kok susah ada yang banget. nangis nih? Oke, jadi cluenya anak muda, bibir, nangis, dan nabi. Ibu polisi jadi inget sama Nabi Yeremia soalnya pas banget sama cluenya. Yeremia kan pernah dijuluki the weeping prophet atau nabi yang menangis. Nah, kalau clue anak muda jadi inget cerita Nabi Yeremia ketika dia dipanggil dan diutus Tuhan. Di Yeremia 1 ayat 5, Tuhan bilang kepada Yeremia, katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, keren banget. Bahkan sebelum Nabi Yeremia lahir, Tuhan sudah memberikan tujuan hidup untuk Yeremia. Kalian tahu apa tujuannya? Iya benar, menjadi nabi atau juru bicara Tuhan. Padahal waktu itu Yeremia masih sangat muda loh. Kita semua harus menjalani tujuan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan tujuan kita waktu kita semua masih di dalam kandungan. Bahkan sebelum kita lahir. Jadi kita perlu tahu bahwa kita semua punya tujuan. Ada alasan kenapa Tuhan menciptakan kita semua. Karena kamu tidak kebetulan dilahirkan. Hidup kamu sudah dirancang jauh sebelum kamu ada di bumi ini. Wow, keren banget kan Tuhan kita? Oleh karena itu, kita harus hidup dengan tujuan. Jangan pernah sia-siakan hidup kalian, karena Tuhan sudah merancang hidup kalian dengan sangat indah. Jadi, hidupilah tujuan kalian setiap hari. Sudah tahu belum tujuan hidup kalian apa? Wah, keren Kas, kan? Kas. Situ. Salah. Wow, ternyata Kas, tadi lu lihat kan sendiri Nabi Yeremia. Ternyata Nabi Yeremia itu dipanggil sejak dia masih muda. Yes. Dan tau gak? Pada saat itu dia berpikir dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, setuju.
Dan kalian tahu nggak, Yeremia itu ternyata dipanggil untuk menjadi pendoa dan pembawa firman Allah bagi bangsa Israel. Wow, bangsa Israel. Dan ternyata kita sebagai manusia, salah satu tujuan hidup kita adalah membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Aku mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu tentang kebesaran Tuhan. Kita semua diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, betul ya? Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Keren ya masa depan kita dalam Tuhan. Terharu guys. Ternyata Yeremia disebut sebagai nabi yang menangis. Kita jadi belajar ternyata Yeremia ditetapkan sama Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kamu pun ditetapkan sama Tuhan untuk jadi sesuatu nantinya. Jadi kamu harus ingat apa yang sudah dipelajari sebelum ini ya. Nah, sekarang kita buka 1 Petrus 4 lagi ayat 11. Kita hafalin lagi. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Wow, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ternyata diciptakan ada alasannya, yaitu untuk ada tujuan dalam hidup kami. Kami sudah belajar hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami senang kalau kami ada tujuan dalam hidup kami ketika kami diciptakan. Begitu juga adik-adik yang nonton tayangan ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. See you next week. Salam. God bless you.